Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3, akan menyampaikan tugas kolektif video role model berakhlak. Baik, saya sendiri Hafiz Ridani, Tiowan Syah, Muhammad Nur Hidayatullah, dan Muhammad Nurji Arbain akan menampilkan role model seseorang yang sudah kita kenal bersama, yaitu Susi Pujiastuti. Siapa sih yang gak kenal dengan beliau? Beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 di era Presiden Joko Widodo. Beliau saat ini berumur 57 tahun dan banyak sekali yang sudah beliau capai sebagai seorang Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya adalah menenggelamkan ratusan kapal asing yang mengusik kedaulatan bangsa Indonesia. Beliau sangat patut diteladani khususnya dalam hal berorientasi pelayanan. Ibu Susi Pujiastuti kenapa bisa menjadi contoh seorang ASN dalam hal berorientasi pelayanan adalah sebab sewaktu Ibu Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau sangat cekatan dalam menolong dan membantu warga yang membutuhkan pertolongan, khususnya para nelayan, seperti menanggung biaya operasi warga yang terkena tumor, dan juga membuat kebijakan pinjaman modal kerja kepada para nelayan-nelayan yang membutuhkan bantuan keuangan. Dan juga beliau sangat banyak kebijakan-kebijakan yang lain seperti menyisihkan gaji beliau 100% untuk membuat kapal untuk nelayan, yang mana hal itu tentu sangat membantu nelayan-nelayan tersebut. Dalam aspek akuntabilitas, Ibu Susi Pujiastuti melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, yaitu dapat dilihat dalam komitmen dan konsistensinya Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan pemberantasan kapal asing saat melalui wilayah Indonesia, yang dimana Ibu Susi Pujiastuti tidak segan-segan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melintasi wilayah kelautan di Indonesia. Saya minta semua dipantau. Setiap kita dapat berita penangkapan kapal, itu penetapan penenggelamannya 1 minggu kemudian. Tidak ada 1 bulan, tidak ada 2 bulan, tidak ada apalagi 2 tahun. Kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Dalam kompeten, Ibu Susi Pujiastuti atau mantan perikanan kita ini hanyalah seorang yang berijazah SMP. Namun profesionalisme dan kompetensinya tidak dapat diragukan lagi dalam menjaga ekosistem kelautan di Indonesia. Bahkan beliau banyak mendapatkan pujian dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan yang berasal dari Organisasi Pelestarian Lingkungan Dunia yang diserahkan langsung oleh Presiden WWF Internasional pada saat itu atas komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan perairan di wilayah Indonesia. Harmonis. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti tidak pernah membanding-bandingkan orang dan hanya fokus memikirkan cara untuk mensejahterakan nelayan. Ibu Susi dikenal sebagai sosok yang mau berbaur dan dekat dengan rakyat. Beliau memiliki sikap yang ramah dan sopan. Ibu juga mau berbaur dengan warga nelayan tanpa memandang profesi dan latar belakang ekonomi warga. Hal inilah yang menjadikan Ibu Susi sangat dikagumi oleh masyarakat. Loyal. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2014, beliau ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, saat dilantik, beliau melepaskan semua posisinya. Posisi di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lain yang beliau jalankan. Hal itu dilakukan supaya menghindari konflik
kepentingan di antara dirinya sebagai pemimpin bisnis dan sebagai menteri. Dari sini dapat kita lihat bahwa Ibu Susi menunjukkan sikap loyal saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Adaptif. Ibu Susi Pujiastuti adalah sosok orang yang tegas dan proaktif dalam penanganan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan, seperti penanganan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Tindakan yang beliau ambil yaitu menenggelamkan kapal asing tersebut, dan beliau juga terus bergerak dalam menghadapi perubahan dari masalah yang muncul. Ibu Susi memimpin langsung penenggelaman kapal asing dan melakukan telekonferensi untuk memimpin proses penenggelaman kapal asing di 12 lokasi yang berbeda. Ini adalah bentuk adaptif dari bertindak proaktif. Aspek kolaboratif, Menteri Susi mengatakan mengamankan laut Indonesia dari perusak dan pencuri ikan tidak hanya berhenti pada penenggelaman kapal pencuri ikan. KP juga berkomitmen melanjutkan bersama komunitas pencinta laut, bekerja bersama memanfaatkan kekayaan dan keindahan laut Indonesia terutama dalam sektor pariwisata bahari. Dalam silaturahmi yang dihadiri 200 perwakilan komunitas pencinta laut tersebut, Menteri Susi juga mendeklarasikan berdirinya organisasi berbasis komunitas yang bernama Pandu Laut Nusantara. Nantinya seluruh anggota Pandu Laut Nusantara ini akan secara kolaboratif dan berupaya melindungi laut dengan bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan stakeholder perikanan. Pandu Laut Nusantara ini akan menjadi wadah bersama antara komunitas dengan pemerintah untuk bersama menjaga kelestarian laut. Ide pembentukan organisasi ini diawali dari banyaknya komunitas pencinta laut yang memperjuangkan kelestarian alam beserta isinya. Ini akan menyatukan berbagai komunitas dan tentu kami akan mengadakan aksi-aksi untuk berkontribusi pada kelestarian laut Indonesia, tutur Ibu Susi.